Bagus tak? Eh, oke, alhamdulillah bagus ya. Maiza bisa mendengar suara Bapak dengan jelas ya? Dengan jelas. Bisa, Aman ya? bisa. Oke, baik. Aman, bisa. Eh, oke, good. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Herula Yudi. Saat ini menjadi tenaga pengajar di salah satu madrasah di Kabupaten Bungo dan saat ini aktif menjadi pembimbing di bidang riset. Dan hari ini senang banget saya akan ngobrol banyak terkait dengan riset di madrasah. Em, Hari ini ditemani oleh rekan saya yang luar biasa. Ada Maiza Wiramukti. Halo, selamat malam Maiza. Halo, selamat malam. Oh ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah bisa bergabung. Terima kasih. Dan kabarnya baik ya Maiza ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, baik teman-teman semuanya. Saya akan membacakan sedikit bagaimana profil Maiza Wiramukti. Maiza Wiramukti lahir di Aur Gading 24 Maret tahun 2004 dan saat ini menjadi siswa kelas 11 IPA 1 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bungo, Provinsi Jambi. Dan Maiza lulusan dari SMPN 3 Jujuhan. Benar ya? Benar, Pak. Benar. Oke, baik ya. Dan malam ini kita bakal ngobrolin tentang riset dan kita akan ngobrol-ngobrol ya. Pokoknya nanti berbagi aja sharing kepada teman-teman yang ada di Instagram. Oke, Maiza berarti ini tiga bersaudara ya dan anak kedua. Betul, betul. Oke, oke. Eh, ah, ya, gambar Bapak terlihat dengan jelas atau pecah-pecah di sana, Maiza? Pecah-pecah, Pak. Pecah-pecah. Kenapa pecah-pecah? Oh, pecah-pecah ya. Oke, sepertinya harus berganti prof ini ya sebentar ya. Coba dinonaktifkan dulu. Sebentar ya, kita cari tempat yang bagus. Kita undang lagi ya Pak Hairul. Hairul Wahyudi. Hmm. Iya, nggak masuk. Kita nunggu Pak Hairul Wahyudi dulu ya, teman-teman. Halo, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Yoi, bro. Kita nunggu Pak Hairul Wahyudi dulu. Halo, bagaimana? Sudah lebih baik gambarnya? Tetap pecah-pecah, Pak. Oh, tetap pecah-pecah ya. Sepertinya memang siapa yang diundang ya, yang akan menjadi pecah-pecah. Ya, sudah tidak masalah. Terima kasih teman-teman sudah standby di grup ini.
Tidak masalah ya. Terima kasih Ibu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan saja untuk obrolan ini. Maiza ya, sebenarnya untuk kelas 10 ya, waktu itu Maiza kan gabung riset di kelas 10. Tidak banyak siswa madrasah yang mau bergabung dengan perkembangan, sorry, maksudnya dan kegiatan riset. Sebenarnya boleh ceritain nggak sih ke kami bagaimana Maiza akhirnya bisa menetapkan untuk melakukan atau bergabung bersama riset gitu. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada penonton yang telah hadir di live kami. Awalnya masuk ke riset itu awalnya diajak sih sama abang kelas, kakak kelas. Tapi Maiza nganggap itu nggak mampu gitu ikut riset gitu. Awalnya sih. Terus eh, semenjak kelas masuk kelas 2, akhir dari kelas 10, baru berani untuk mengikuti riset dan memberikan mengikuti lomba-lomba riset seperti Kopti, LIPI, dan MyRes gitu, Pak. Oke, tapi awal-awal kan maksudnya riset tuh kayak berat banget ya. Akhirnya kenapa bisa menetapkan ya udahlah ikutlah gitu loh. Apa sih kayak momen yang paling membuat Maiza benar-benar ya udah gue ikut deh gitu. Ya, diniatin untuk ibadah aja, Pak, untuk belajar gitu. Awalnya sih ya memang nggak mampu kan. Kalau riset kan membutuhkan pemikiran juga, waktu juga. eh, Hmm. itu, Pak. Oke, Diniatin untuk ibadah, untuk belajar gitu. oke, oke. Sebelumnya buat teman-teman yang bergabung nanti boleh kasih question, nanti kita bakal answer dan Q&A-nya. Itu bakal yang beruntung nanti akan ada giveaway ya dari Maiza sendiri ya. Nah tuh ya ada giveaway-nya, tenang aja nanti ya karena kita giveaway-nya nggak kaleng-kaleng ya. Oke, buat siapapun yang mau gabung silakan dan juga mau tanya-tanya boleh nanti di bawah ya. Nah, tadi kan Maiza udah bilang tuh kayaknya riset itu berat banget gitu ya. Akhirnya tetap ya udahlah ikut gitu loh. Saat melaksanakan kegiatan apa sih yang buat bertahan? Apakah lingkungan, apakah teman-teman atau ada sesuatu yang pengen dicapai? Seperti apa sih? Kalau untuk bisa bertahan di riset sih dari diri saya sendiri yang utama untuk keep diri saya untuk menjadi lebih baik lagi itu di riset maupun di yang lainnya gitu. Dan juga dukungan dari teman-teman banyak sih bisa biar 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 sayanya tetap di riset gitu. Semangat di riset. Oh, Dukungan teman, dukungan oh, orang tua juga, dukungan madrasah, mm, mm, banyak dah. mm. Oh ya, alhamdulillah ya kalau gitu emang berarti agak support begitu ya. Oke, nanti paling kita ini ya Maiza ya 10 menit atau 15 menit boleh open tanya-tanya boleh di sini ya Maiza ya. Oke, atau Boleh, Pak, kita boleh. boleh sapa dulu. Buat teman-teman yang masih bergabung di sini, ada Miftahul Khair, ada Devri Wahyu, ada Khawifia Hasanah, ada Rahmah Oktaviodi, ada Ahmad Amikola, ada Saputra Yogi Raden, ada Puskesmas Pulau Batu ya, jauh ya. Boleh disapa tuh Puskesmas Pulau Batu, Pak Hidayah ya. Ada Ahmad Roysul Ihsan, ada Rosnizar Nazata ya, Ibu. Selamat malam. Ada Febila Ade, ada Cahya Aldina, ada Novita Sari, juga ada siapa ini ya? Ahmadina. Oke, oh Ihsan ya. Ya udah, selamat malam buat semuanya. Mari kita ngobrol yang asik ya. Oke. Nah, akhirnya Maiza kan ini jurusannya IPA, tapi kalau di dalam poster itu memilih kegiatan ilmu sosial humaniora. Itu gimana ceritanya tuh? Kalau itu sih awalnya juga Maisa ngambil penelitian di seperti fisika dan terapan juga, tapi nggak sampai Hmm. selesai gitu. Ada dulu Oh kemarin gitu. ikut Mm-mm. bikin bikin penjernihan air bekas Dongfeng. Nah, itu nggak sampai selesai. Jadi lanjutan Iya. penelitiannya ya ke ISH gitu. Oh gitu. Ilmu sosial humaniora ya. Berarti dulu sempat ngambil IPA, cuman sorry nggak masalah FTR ataupun matematika dan sains terapan akhirnya terjunnya ke ilmu sosial humaniora. Ya, Ah, kalau menurut Maiza,
kira-kira kan sempet ya melakukan yang FTR itu, beda nggak sih FST dan ISH kalau dalam melakukan penelitiannya? Kalau menurut menurut Faiza sih STR dan MST mungkin lebih berat ya. Mungkin dari Hmm, prosesnya melakukan penelitian itu lebih susah dari ISH mungkin. Menurut Faiza sih gitu. hmm. Oke, akhirnya menetapkan ke ISH ya tentang media. Apa sih yang dikerjain sebenarnya tentang pengembangan media pop-up? Itu apa sih sebenarnya penelitiannya bagaimana ketika memilih itu? Sebenarnya pada awalnya tuh Maiza dan teman Maiza itu tertarik untuk mencari informasi mengenai sejarah Hmm, dari asal-usul orang rimba. Karena kita kan hmm, hmm. sebagai masyarakat Jambi hidup berdampingan dengan komunitas adat terpencil yaitu orang rimba. Oke. Dan Hahaha. pada saat mencari informasi mengenai sejarah asal-usul orang rimba tersebut, Hmm, kami menemukan banyak banyak sejarah, Pak. Banyak macam versinya dari sejarah asal-usul orang rimba itu. oke. Dan kami berinisiatif untuk mengembangkan media pop-up book dan mengaplikasikan sejarah hasil Flora Rimba yang valid ke dalam media pop-up book tersebut. Begitu. Oh gitu. Oh, jadi lebih kepada mencari solusi bagaimana orang rimba ini tetap eksis begitu ya. Iya, Pak. Iya. Oke, berarti sampai ke kemarin nanti bakal tanya-tanya tentang bagaimana kegiatan di dalam ya. Tapi saat Oke. pelaksanaan ini dimulai dari kapan ini untuk pelaksanaan proses penelitiannya? Untuk pelaksanaan proses penelitian itu dimulai dari bulan Februari ya, sampai ke Februari. November. Oh, sekitar berarti Itu hampir hampir 8 bulan juga ya, habis ini ya. yang 8 bulan, Pak. 8 bulan ya. 390-an halaman ya hasil risetnya ya. Oke, Mbak pengen coba tanya terkait dengan ini ya risetnya, proses pelaksanaannya pasti berat banget ya. Sampai di sini mungkin Maiza bisa ceritain ke kami bagaimana sih kendala kendala penelitian di sana? Sebenarnya kendala itu bisa diatasi oleh peneliti, Mhm, tetapi ya cukup mengganggu lah istilahnya bagi peneliti. mhm. Ada 3 kendala peneliti selama melakukan penelitian, yaitu yang pertama eh, Hah? kurang optimalnya pelayanan publik sehingga peneliti untuk mendapatkan satu surat perizinan masuk ke dalam hutan saja membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan waktu sekitar Mhm, kemarin mhm, mhm. 3 jam kalau nggak salah sih 3 jam untuk mendapatkan satu surat perizinan saja. Bagi peneliti itu suatu hal yang tidak wajar. Dan yang kedua itu dikarenakan pandemi, peneliti tidak dapat masuk melakukan penelitian ke dalam zona inti di Taman Nasional Bukit Baka Jambi. Oke, oke. Sehingga Ah. kami hanya melakukan penelitian di zona penyanggah di Taman Nasional Mhm. Bukit Baka Jambi. Dan yang Oke. ketiga yaitu kendala peneliti dan melakukan penelitian ini, yaitu yang ketiga beberapa validator mengundurkan diri di tengah pelaksanaan validasi dalam penelitian. Gitu Pak, Oh kendala. gitu. Jadi lebih kepada administrasi, terus juga pandemi juga ngebuat beberapa beberapa agenda nggak bisa dikerjain ya. Ini punya foto, pengen diceritain dong. Ini sorry ya, aduh, ini semoga bisa kelihatan sama teman-teman. Nah ini ada kegiatan di dalam hutan ya. Hutan, Nah ini di hutan. mana, terus siapa aja, boleh ceritain nggak sih? Itu ada teman saya, rekan peneliti saya, yaitu Muhammad Hairul As'ad, dan di situ juga ada Hmm. Bapak Harul Maknun AFD, fasilitator pengajar orang rimba. Di situ juga ada anak-anak orang rimba, itu berfoto di rumah adat di orang rimba di Taman Nasional Bukit Baka Jambi, Pak. Oke, ini kan banyak nih siswa-siswanya ya, atau anak-anak ya. Masih ingat nggak sih siapa aja? Masih ingat, itu ada Melandai, ada Bepuncak, Pengarang Gading, itu juga itu ada Menalang itu. Oh, oke, berarti masih ingat ya kegiatan-kegiatan di sana. Menalang, melandai ya, pecah. Iya, mohon maaf karena mungkin karena Maiza yang menginvite ya. Mohon maaf, tidak mas. Pecah banget ya di situ ya Maiza ya. Ya Pak, pecah banget. Tapi ya, nah, kalau di sini sih bersih sebenarnya. Kayaknya memang oke.
Terima kasih ya Instagram. Baiklah, heeh. Terus kan tadi udah melakukan riset banyak juga kendalanya. Ada nggak sih pengalaman unik ketika akhirnya ke lapangan itu kalau di sini bulan Agustus ya kalau nggak salah ya. Iya ya sekitar bulan Agustus ya menjelang Hari Agustus. Kemerdekaan. Apa Hmm. sih pengalaman yang paling unik di sana? Eh, Pengalaman yang paling unik ke Taman Nasional Bukit 12 Jambi yaitu yang pertama kendaraan kami menuju ke sana. Itu Kenapa tuh? Kenapa sangat tuh? berkesan bagi peneliti. Ya, Mm-mm. kendaraannya dulu mobil carry pick up itu, Pak, yang Heeh. malah mobilnya itu bunyi-bunyi. Aduh, itu berkesan banget Tapi bagi untuk peneliti. akses jalan oke ya di sana ya. Eh, di- Pada awal-awal oke, tapi masuk ke dalam udah mulai jelek gitu, Pak. Oh Udah gitu, mulai baik masuk ke baik. jalan tanah. Oke, kita coba satu pertanyaan lagi, terus nanti kita boleh bacain Q&A dari teman-teman yang masih gabung ya. Ini masih ada sekitar 20-an yang masih bergabung. Nah, pengen tanya hasilnya seperti apa sih di hasil kegiatan? Hasil penelitiannya apa aja? Seperti apa hasil penelitiannya? Yang pasti hasil penelitian kami itu yang pertama, media pop-up yang kami kembangkan itu dinyatakan layak dengan Mhm. keputusan tidak perlu revisi dari beberapa validasi. Dan itu sangat Oke. cocok bagi orang rimba itu. Dan Mhm, hasil mhm. validasi ahli materi dan ahli media yang kami kunjungi itu Oke. eh, nilainya kemarin 89% rata-rata, Pak. Dinyatakan layak dengan keputusan tidak perlu Berarti revisi. udah layak banget ya. Iya, Oke. dan hasil dari nilai dari orang rimba itu juga sebesar 97% dinyatakan layak. Mereka ingin Pak dengan media yang kami kembangkan gitu Pak. Oke, oke. Berarti emang pengen dikembangkan dan digunakan media yang digunakan ya. Oke, kita coba lihat dulu teman-teman sudah ada yang banyak bergabung di sini. Silahkan yang mau bertanya boleh di kolom komentar nanti saya akan bacakan secara random untuk teman-teman yang sudah bertanya. Ataupun Maiza boleh sapa-sapa dulu teman-teman yang masih bergabung di sini. Halo teman-teman, terima kasih telah bergabung di live kami. Oke, ini ada Olivia 24 itu bertanya tentang dompeng ya. Mungkin awal-awal riset dulu tentang dompeng tadi katanya ya. Coba boleh diceritain dong tentang dompeng ini apa gitu. Kenapa kenapa? Ulang Pak, Eh, nggak jelas Pak. ini oh gitu. Kak Owi kan bertanya nih tentang dompeng. Maiza kan waktu itu awal-awal riset berkaitan dengan Oh, dompeng ya. Boleh ceritain nggak sih dompeng kalau di Bungu seperti apa? Tapi mungkin ceritanya tentang kegiatannya aja ya. Ah, halo Kak Oi, terima kasih telah bertanya. Kemarin sempat ingin melanjutkan penelitian dari Kak Oi ya, Geproy Junior. Dan kami juga melakukan penelitian ke Dusun Danau untuk mencari dompeng dan berniat untuk menjernihkan air bekas dompeng gitu Pak. Tapi ya mau gimana lagi, nggak sampai selesai. mm-mm. Oke, berarti sempat ingin melanjutkan tapi tidak selesai ya. Mungkin nanti di lain kali atau di lain waktu bisa melanjutkan lagi penelitian tentang dompengnya ya. Oke, ini ada dari Puskesmas underscore Pulau Batu bertanya ke halamannya ada berapa dan mungkin bisa dijelasin sih apa aja sih isi penelitiannya bisa sampai sebanyak itu. Halaman ya Pak ya, cuman Hah? halaman. Ya, nama Halaman halaman. kurang lebih 300 Mm-mm. 340-an. 304 sampai lupa Pak halaman. Itu aduh Ah, banyak banget ya. ya, kalau dari kemarin kan itu ada pedoman dari opsinya dan pedoman dari Mm-mm. kopsi itu laporan hasil penelitian cuma 25 halaman dan kami Oke, hasil penelitian kami cuma 24 halaman. Akan tetapi lampiran yang oke. kami cantumkan dalam proposal kami itu jumlahnya sekitar 200-an. Itu saking banyak banget berarti ya. Saking banyak sampai lupa Pak, detailnya berapa. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mang underscore fix 1101 Faiza dan juga Pak Hairul.
Taufik ingin bertanya, untuk membuat penelitian tersebut, apakah sumber informasi yang didapat itu hanya dari narasumber langsung, atau juga melihat dari literatur atau buku-buku berkaitan dengan sejarah? Mungkin boleh ceritain dulu tentang materi dan juga media ya, dan validator mungkin boleh diceritain. Sok, silakan. Terima kasih kepada Mang Fik, Abang Taufik telah bertanya. Mhm. Kalau referensi dari penelitian kami, ya materi materi dari media pop up yang kami kembangkan itu berasal dari validasi ahli materi, yaitu Bapak eh, Profesor Dr. Haji Muntolik SMMS dari Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi. Dan tak hanya dari Bapak Profesor tersebut, materi juga kami cari dari tumenggung atau pemimpin dari orang rimba di Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Itu dari segi materi. Tapi kalau media pop-up yang kami kembangkan, itu referensinya dari salah satu eh, pembuat pop-up juga, yaitu Bapak, kok Bapak? Hmm. Host dari Abang buku Taufik How ya. to Make, Ah, How to Make Pop-up Book dari Carol dari. Barton tahun 2008. Oke, Itu sih referensi untuk membuat media dan materi dari media pop-up oke. book yang kami kembangkan. Oke, terima kasih itu dia buat Bang Taufik. Tapi mungkin agak kita refresh sedikit, lebih kepada ini bagaimana memastikan materinya, literaturnya untuk yang materi sejarah itu tadi kan sudah dijelasin juga. Tapi yang benar-benar valid itu yang dari mana sih ataupun yang seperti apa? Kita cerita dulu ya sejarah asal-usul Boleh, orang boleh, rimba yang santai valid. aja nggak masalah. Kita masih masih ada banyak banget waktunya. Kalau sejarah dari asal-usul orang rimba yang valid, yang telah divalidasi oleh materi, yaitu dari kisah Kerajaan Pagaruyung dan Kerajaan Kesultanan Jambi. Yang mana Kerajaan Kesultanan Jambi meminta bantuan kepada Kerajaan Pagaruyung. Dan pasukan Kerajaan Pagaruyung gagal melaksanakan misi untuk membantu Kerajaan Kesultanan Jambi. Dan untuk pulang ke Kerajaan Pagaruyung, pasukan Kerajaan Pagaruyung tersebut memutuskan untuk tinggal di hutan, dikenakan dulu untuk pulang ke Kerajaan Pagaruyung. Dikenakan mereka gagal melaksanakan misi untuk membantu Hmm, Kerajaan Kesultanan Jambi. oke. Itu sih Pak, Ah, sejarah usul yang valid, yang telah oke. dicari oleh peneliti gitu. Baik, terima kasih luar biasa sekali ya. Maksudnya untuk usia sebelia Ananda Maiza dan rekan sudah bisa memprioritaskan ataupun memikirkan hal yang berkaitan dengan eksistensi komunitas adat terpencil. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada Puskesmas Pulau Batu masih bergabung. Ada Ibu Siti underscore 1887. Terima kasih untuk apresiasinya. Kita coba tadi ke Bang Taufik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk Ihsan YSD, next podcast siapa Pak? Nanti ditunggu aja ya, Maiza ya, siapa lagi yang akan kita ajak di malam hari ini. Oke, ini dari Muklis 2187. Apa kendala atau kesulitan saat pas penelitian tadi sebenarnya sudah dibahas, tapi boleh sedikit di recall aja. Kendalanya itu lebih yang teknisnya seperti apa sih, pembuatan pop-up-nya susah mungkin? Oh, kalau pembuatan pop-up nggak begitu susah sih Pak, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahannya juga membutuhkan biaya yang cukup besar karena terbuat dari Oke. kertas glossy yang harganya ya cukup mahal sih bagi peneliti. Baik, baik. Terima kasih ya. Kita coba dua ini lagi ya, dua pertanyaan lagi. Kita Itu Pak coba dari ke Kak boleh. Oni. Oh, boleh dari Oni satu. Oke, nanti ya. Ini ada Puskesmas underscore Pulau Batu dulu, masih di atas. Media ini belum banyak dikenal oleh dunia pendidikan ya, Maiza, atau seperti apa? Pop up ini sudah dikenal di dunia pendidikan atau bagaimana? Kalau menurut Maiza sih media pop-up ini sudah banyak yang kenal, tapi Oke. untuk penyampaian dari sejarah asal flora rimba di Taman Nasional Bukit 12 Jambi itu belum ada. Oleh Oke. karena itu peneliti berinisiatif untuk mengembangkan media pop-up tersebut. Kalau media Hmm. pop-up banyak sih, tapi materinya itu ada yang untuk kelas 5 SD yang menceritakan tentang hewan fauna, hewan alam. Nah, itu ada itu buku pop-up.
Oke, ya terima kasih. Sepertinya jaringan menjeda kita ya. Baik, terima kasih juga dari Bang Fik 1101. Kita bacain coba ya. Wah, wah, luar biasa. Semoga bisa terus berkarya dan terus memacu generasi muda yang lain untuk terus berkarya. Terima kasih. Ada dari Nadrahe. Hai guys, saya itu Nadrahe. Ini salah satu ini ya, finalis pertukaran pelajar ke Kennedy Lugar Youth Exchange Student ke Amerika. Boleh sampai juga ada Nadra. Halo, Oh, halo. Ini ada Itvi Pramudita. Kita coba satu pertanyaan terakhir. Oh, ini ada Rafdi Alhuda, disapa juga boleh Rafdi, ada Melsa Maizara, ada Alpin Kasep 298. halo semuanya. Terima kasih telah bergabung. Oke, kita coba pertanyaan terakhir, Maiza, sebelum kita ngebahas yang berikutnya. Ini dari Oni underscore 2710. Halo Maiza, bagaimana sih cara kamu untuk berkomunikasi sama orang rimba dan sama siapa saja ke sana? Nah, boleh dijawab dan juga pastinya dengan ini ya, dengan pihak madrasah dan juga rekan ya ke sananya ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Oni telah bertanya. Mm-mm. Untuk berkomunikasi dengan orang rimba, peneliti membutuhkan bantuan dari fasilitator pengajar orang rimba. Dan Mm-mm. Bapak fasilitator tersebut juga termasuk ke dalam validator praktikalitas dalam media pop-up book yang kami kembangkan. Kami memberikan Oke, angket kepada anak-anak rimba tersebut dan Bapak Jawharun Nun tersebut membantu untuk berkomunikasi. Begitu. Dengan menggunakan bahasa orang rimba tersebut. Begitu sih Kak, oke, kalau oke. cara berkomunikasi. Oke, ada nggak sih satu atau dua kosakata orang rimba yang bisa kamu kenalin ke kami? Jadi bisa kita cobain seperti itu. Ada. Ada apa-apa? Seingat Meza sih, ada colok. Colok itu artinya Colok. keren. Keren. Oke, Maiza, kamu colok. Coba. Kemarin Oke, kan oke. Terus ada lagi. ditanyain tuh, Mm, ditanyain tuh mm. sama Bapak Jamharul Maknunnya, ini Oke. media pop-up book-nya bagus gak ke anak ribanya tersebut? Mm. Dan anak ribanya Ah, jawabnya colok, mencolok. colok. Bagus, keren. Gitu. Bagus. Ya, keren. Oke. Ada lagi selain colok? Apa lagi ya? Lupa ya. Lupa. Oke, baik, baik. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ini ada Melsa Maizara. Hai Maiza, itu boleh disapa kembali sebelum kita melanjutkan obrolannya. Halo, hai. Oh, boleh. Itu ada Risfa Al. Put- Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Semoga jaringan kembali. Semoga orang-orang yang melihat ini bisa memberikan info kepada petinggi bahwa di Bungo sinyalnya harus diperkuat sepertinya nih ya. Meza, itu ada beberapa respon tentang colok. Boleh kamu respon ya sebelum Bapak bertanya yang lain. Wah, ini banyak yang colok ya. Itu Oke, terima kasih. Itu ada Oni 2710, Colok Kalija ya, Isan ketawa, Siti 1887, Bu Siti Aminah, Maiza, Makasih Bu Siti telah bergabung. kamu colok ya. Baik, baik. Nah, Maiza kan tadi sudah melakukan riset seperti udah ke lapangan juga, ke Jambi menemui validator. Berarti dukungan dari madrasah untuk kegiatan riset di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bungo seperti apa dukungan dari madrasah? Kalau dukungan dari madrasah sangat bagus bagi peneliti. Itu banyak lagi. Juga termasuk surat izin intensif untuk melakukan penelitian itu kurang lebih 1 bulan untuk melakukan penelitian diberikan surat Oke, izin dari madrasah. jadi lebih lebih fokus begitu ya. Iya ya Pak, lebih fokus. Hmm. Dan juga ada bantuan waktu ke ke Jambi untuk bertemu dengan validator itu ada bantuan dari pihak madrasah. Terima kasih kepada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bungo telah mendukung kami untuk melakukan penelitian.
Oke, berarti alhamdulillah maksudnya respon dari madrasah cukup baik ya untuk terkait dengan kegiatan riset. Baik banget, baik banget. Mm-mm. Oke, Maiza, kita ngobrol yuk berkaitan dengan riset di madrasah, kan maksudnya belum banyak sekali orang yang mengenal dengan riset, dan seperti Maiza bilang tadi, Maiza pun awalnya tetap wah ini berat banget riset. Kalau menurut Maiza seperti apa sih riset di madrasah? Apakah sudah mulai menunjukkan geliat atau masih butuh eh, pembinaan yang lebih intens? Seperti apa menurut Maiza? Kalau menurut Meza sih dari riset dari madrasah itu partisipasi Mm-mm. dari anak-anak siswa-siswa baru ataupun teman sekelas Oke. Meza itu masih kurang, Pak. Mm-mm. Dan juga Maiza sekarang juga berusaha untuk mengajak anak-anak dari madrasah juga teman-teman Maiza, siswa-siswa Mm-mm. yang baru masuk masuk ke ilmu riset begini, Pak. Dan mungkin Mm-mm. bagi mereka beranggapan bahwa riset ini kegiatannya cukup berat begitu, Pak, menguras waktu dan pemikiran juga. Tapi sebenarnya tidak, Mm-mm. butuh konsisten aja dari awal, tetap diri kita untuk melakukan riset, tetap semangat. Insya Allah bisa. Tapi masih banyak siswa ataupun teman-teman Meza yang beranggapan ilmu riset ini sangat berat begitu, Pak. Oh gitu. Memang di awal itu kayak dengar riset itu berat banget. Sinyalnya aman? Oke, itu ada Nabil Makarim, sepertinya harus disapa tuh. Ingat ya sama Nabil Makarim. Halo Kak Nabil. Baik, terima kasih. Tadi udah berkaitan dengan eh, riset tadi. eh, apa ya? Berarti tinggal butuh. Berarti emang harus dititipkan kepada Maiza dan teman-teman seperti apa mengajak teman-teman yang lain ikutan gabung di dunia riset, walaupun berat di awal-awal ya. Oke, Maiza kemarin ya sempat melihat juga kegiatan tentang sidang hasil penelitian. Itu prosesnya kita ceritain ke. Oke, sepertinya jaringan lagi. Kita harus Putus-putus, menunggu. putus-putus, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu dulu, tunggu normal. Sebentar ya, karena jaringan luar biasa ini. Ada Nabil Halo Makarim. Kak Nabil. Oke, baik kita lanjutkan. Maiza melakukan sidang hasil ya. Itu prosesnya seperti apa dan bagaimana kegiatan sidang hasil itu? Peneliti juga Sebentar, Maiza, sebelum sepertinya ini masih putus-putus. Sebentar ya, ini masih putus-putus. Jaringan saudara seperti yang tidak stabil ya. tidak stabil ya, Pak. Ya, oke, sebentar. Belum stabil. Kita tunggu dulu. Oh, kalau di saya. Sebentar. Oke, good. Udah aman. Udah, Udah Pak? aman. Yuk, silakan. Sidang hasil kemarin ya, Pak. Hmm, Sebelum melakukan presentasi di nasional, peneliti juga kemarin melakukan sidang hasil penelitian di madrasah. Dan kami juga hmm, mengundang rektor Universitas IAIA Seni Bungo untuk menjadi penguji dalam pelaksanaan sidang hasil penelitian. Dan juga ada kepala madrasah sebagai penguji dan juga ada wakil kepala madrasah menjadi penguji dalam sidang hasil. Tentunya sidang hasil penelitian ini adalah kegiatan yang pertama bagi peneliti, perdana, kegiatan perdana bagi peneliti sidang hasil uji coba penelitian itu. Ya hmm. tentunya Gimana rasanya? Rasanya deg-degan, seru, tertantang, atau malah buat ciut? deg-degan sih yang pertama, deg-degan, takut ditanya nggak tahu jawabannya. Banyak lah, Hmm, deg-degan ya, utama ya oke, oke. deg-degan. Ya. Tapi gimana hasilnya? Oke, setelah melakukan sidang. Hasilnya hasilnya alhamdulillah, beberapa pertanyaan dari penguji bisa dijawab, dan pada awal-awalnya pada awal-awalnya nervous sih, tapi udah ke tengah pelaksanaan udah mulai bisa menerima gitu, Pak. Enjoy, Enjoy, enjoy enjoy. ya. Udah bisa enjoy.
Oke, baik, Maiza, banyak sekali lomba seperti yang sudah diikuti kompetisi, walaupun memang sepertinya Maiza menyampaikan tadi bahwa riset itu sebenarnya belajar untuk ibadah, begitu ya, dan bonusnya pun untuk dakwah, begitu ya, bagaimana kalau siswa di madrasah juga punya kegiatan yang positif. Maiza boleh ceritain ke kita nggak sih, apa aja sih lomba yang pernah diikutin dan seperti apa hasilnya? Boleh satu-satu dulu ya, ada apa aja? Dulu dulu Maiza pernah ikut LIPI. 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 Hmm. Itu Maiza dengan partner Maiza Muhammad Airul Asad itu mengirimkan 3 proposal, Pak. 3 proposal. Tapi nggak ada Hmm. satupun yang lolos. Oke, ketika nggak ada yang lolos itu rasanya pengen berhenti atau malah tertantang, wah gue harus lolos nih di berikutnya. Ma, itu yang bikin tertantang, Pak. Karena nggak lolos. Kok nggak lolos? 3 proposal loh nggak lolos. Satu pun ya. Satu satu pun nggak ada yang lolos. Ada Hmm. perlombaan kopi, langsung ikut, Se- fokus, semangat, berdoa, dan akhirnya alhamdulillah lolos di Alhamdulillah. Oke, kopi. berarti di LIPI itu nggak lolos ya. Sebelum LIPI tadi yang MST itu untuk LIPI ya, berarti yang untuk dompeng tadi di LIPI. Ya, ya Pak. Mhm. Yang MSC Oke. itu untuk LIPI, tapi nggak lolos. Oke. Oh, nggak lolos ya. Terus ikut kopsi. Nah, ikut kopsi ini ngirim berapa proposal? Kalau kopsi satu, cuma satu Pak, Oh, cuman satu proposal ya. cuma satu proposal. Oke, kalau ini ada foto lagi, cuman nggak tahu ini bisa diliatin nggak ya? Semoga bisa diliatin karena ini pakai tab ya kayaknya. Aduh, kelihatan nggak sih? Nah, ini lagi di mana nih? Eh, boleh diceritain nggak sih? Nah, itu foto yang di desa Sebentar, sebentar. Kayaknya Danau, jaringan Dusun Danau Pak. jaringan jaringan Anda bermasalah lagi. Sebentar ya. Tunggu Jaringan saya sebentar. bermasalah lagi ya Pak. Iya, masih bermasalah terus kayaknya ya. Sebentar. Oke, teman-teman ini masih bergabung ya. Tunggu sebentar. Oke, coba boleh. Nah, cerita ini. Itu foto yang di Dusun Danau Pak untuk melakukan penelitian yang dongfeng. Itu Oh, bersama dongfeng ya. Kak Dita, itu ada Kak Dita, Kak Feby, dan juga partner saya Muhammad Ironsat. Itu di Dusun Danau Pak. Oke, ini lagi ngapain nih? Agendanya ngapain di sini nih? Itu melakukan penelitian langsung ke lapangan ke tempat dompengnya Pak, ke sungai di sana. Mencoba Oke. untuk mungkin mengambil beberapa sampel air. Oke, untuk mengambil sampel air dan ini seru banget ya penelitiannya sampai ke lapangan ya. Seru-seru. Oke, baik, baik. Terima kasih. Kita akan coba pilih satu pemenang giveaway dulu untuk pemanasan. Yang akan memilih silakan dari Maiza. Yang pertanyaannya paling keren dari tadi. Silakan. Boleh yang dari tadi udah nanya, boleh di scroll ke atas. Siapa yang berhak mendapatkan giveaway pulsa nanti di akhir kegiatan. Oke, silakan dipilih pertanyaan paling keren. Pertanyaan paling keren ya Pak ya. Ya, oke, silakan. Ada satu dari tadi. Abis ini kita akan lanjut ke pertanyaan dulu ya. Kalau menurut Meza sih Mang Fit ya Pak, Mang Fit. Oke, Mang Fik, tunggu ya. Kita coba lihat dulu Mang Fik pertanyaannya tadi. Oke, pertanyaannya Mang Fik dari. Oke, nanti boleh di DM aja ke Instagramnya Maiza untuk terkait dengan pemberian pulsanya ya. Oh, ini ya, tentang informasi yang didapat dan narasumber dan seterusnya ya. Selamat kepada Mang Fik, kita mendapatkan giveaway pulsanya. Nanti jumlah nominalnya akan dibicarakan berikutnya. Silahkan DM aja ke Maiza untuk nomor handphone yang akan diisi pulsa. Terima kasih, masih ada 2 giveaway lagi ya, Maiza ya. Kita akan pilih nanti di akhir kegiatan. Oke, silakan yang mau bertanya. Kita ada coba lihat ini ada Devri Wahyu sepertinya tadi yang belum dibacakan. Ketika kamu akan melakukan penelitian, apa yang menjadi landasan dasar pembentukan suatu penelitian tersebut? Mengapa sih kamu memilih penelitian ini? Apakah ada kendala dengan administrasi? Kayaknya lebih nanya bagaimana, kenapa sih kamu bisa, kenapa harus ini penelitiannya? Kenapa nggak yang lain? Mungkin boleh diceritain dari
berdampingan hidup dengan orang rimba tadi kali ya. Boleh agak di-recall dikit? Ya, mengapa peneliti mengambil penelitian ini ya? Terima kasih sebelumnya Bang Jeffrey telah bertanya. Mm, Kami kan peneliti, saya dan rekan saya hidup berdampingan dengan komunitas adat terpencil itu, yaitu orang rimba. Dan kami tertarik untuk mencari informasi mengenai sejarah dari asal-usul orang rimba tersebut. Oleh karena itu, mm, kami menemukan banyak informasi mengenai sejarah asal-usul orang rimba tersebut. Dan sejarah oke. asal-usul orang rimba tersebut memiliki berbagai macam versi. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif untuk mengembangkan media pop-up book dan mengaplikasikan sejarah asal-usul orang rimba yang valid ke dalam media pop-up book tersebut, agar Mm, orang rimba tersebut mengetahui sejarah dari mereka yang valid. Gitu, Bang. Itu sih, Bang. oke. Berarti pokok intinya ada orang rimba nih takutnya kalau soalnya kan di sana juga mungkin tidak ada media tulis yang menceritakan tentang asal-usul mereka secara turun-temurun ya. Nah, gitu. Berarti hanya disampaikan secara lisan. Takutnya nanti nambah atau kurang ya tadi kata Maiza ya. Ah, ah, ah. Hmm. Jadi makanya dikasih media pop-up. Tapi sebenarnya Dan pengen lihat media pop-up-nya ya. Nggak ada ya media pop-up-nya di sekitar situ ya. media pop-up booknya dengan rekan saya, Pak. Dengan Oh gitu. partner Jadi saya. nggak bisa oh gitu nggak bisa diliatin ya. Baiklah. Terima kasih untuk Bang Devri. Kita coba ke pertanyaan berikutnya. Ada lagi. Oh iya, pokoknya yang masih bergabung, silakan buat teman-teman yang mau bertanya, itu sudah masih ada 2 giveaway lagi karena sudah satu giveaway tadi dimenangkan oleh Mang Fik 1101. Selamat dan kita coba lihat ada siapa aja yang masih bergabung. Ada Devri Wahyu, ada Oivia Hasanah, ada Oni, ada Dimas, Tri Saputra. Halo Dimas, ya akhirnya bergabung. Halo, Ada Dimas. Novia Indah, Novia Indah Ramadhani, ada Poppy, ada Puskesmas Pulau Batu, dan Ibu Rosnizar, MAD Erwanda, Ihsan ya masih ada. Oke, tadi dari lomba-lomba sudah disampaikan. Yang paling berkesan ini, oh ya, setelah itu ada lagi nggak? Oh ada kolom pertanyaan ya, boleh. Di Maiza ada kolom pertanyaannya ya. Ada, Pak. Oke, 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 boleh coba liatin siapa aja yang bertanya di sana. Ini dari Kak Oni udah dijawab tadi tentang bagaimana cara Oke, berkomunikasi dengan orang rimba. oke. Dari Bang Depri, Mm-mm. apakah penelitian pop-up ini Anda melanjutkan dari penelitian sebelumnya atau Oke, bagaimana? oke, boleh langsung dijawab. Maiza jawab ya, Bang. Oke, ada. Sebenarnya sudah banyak penelitian yang menggunakan media pop-up book, tetapi dari segi materinya dalam media pop-up book tersebut belum ada yang menyampaikan tentang sejarah asal-usul orang rimba. Oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian ini. Oke, berarti bisa dikatakan ini penelitian baru atau penelitian lanjutan? Eh, baru, baru kalau dari segi materi baru. Oke, berarti nanti dikembangkannya boleh dari segi bahan dan alat ataupun dari segi penggunaan ya. Iya, Pak. Oke, good. Pengaruhnya juga, Pak. Dari pengaruhnya juga. Oke, oke, dari pengaruhnya ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada LIPI, terus juga ada sudah KOPSI. KOPSI ini seperti apa hasilnya dan bagaimana prosesnya? Sepertinya panjang sekali ya melihat ya prosesnya. Boleh diceritain nggak sih kalau KOPSI ini seperti apa? Kalau Kopsi sih awal ngirim kurang pede ya, Pak ya. Kurang pede sih kalau awal ngirim semangat semangat. Tapi ini Mm-mm. kurang kurang pede terhadap proposal yang kami kirim itu, Pak. Ya tetap berdoa aja Oke, dulu beda awalnya. beda dengan beda dengan LIPI yang malah kayaknya pede banget gitu atau malah Nah, eh, iya Pak, yang Livi lebih pede Pak. Ini pasti keterima nih. Ini pasti keterima nih. mm, Tetapi nyatanya nggak lolos Pak yang Livi. oh gitu. Berarti yang KOPSI ini awalnya malah nggak pede ya dengan judulnya atau Nggak, dengan kompetisinya atau dengan judulnya? dengan kompetisinya sih Pak. Soalnya Terus kan terus sebelumnya saya mengikuti LIPI itu juga nasional kan Pak. Banyak oke. proposal.
Dan kopsi juga nasional, Pak. Banyak proposal juga. Takutnya nggak lolos lagi itu. Itu sih bikin kurang pedenya itu. Tapi ya tetap semangat, walaupun walaupun banyak ya tetap berdoa aja lah dulu. Ah, Oke, oke. Akhirnya lulus ini tahapnya berarti langsung ke pembuatan proposal dulu atau seperti apa sih tahap lolosnya kemarin? awalnya pembuatan proposal dari bab 1 sampai bab 3 di submit, terus dinyatakan lolos, lanjutkan penelitian, baru melanjutkan Mm-mm. penelitian, sudah itu dikirim lagi Pak, disubmit lagi, baru dinyatakan Oke. lolos untuk presentasi nasional. Itu Oh sih. gitu. Berarti ada berapa berapa sorry, ada berapa finalis yang lolos di nasional dan termasuk kalian? Pada awal ngirim proposal yang 3 bab, itu yang lolos sekitar 150 proposal. Dan untuk melanjutkan penelitian lagi, ISH, itu terutamanya bidang Maiza itu 70 proposal, 70 ini. Oke, berarti cukup cukup banyak juga ya di proposal. Nah, di Kopsi ini kan sudah juga presentasi di nasional ya kemarin. Seperti apa? eh, Gimana komunikasi dengan teman-teman nasional? Lancar, dapat teman-teman baru, atau pengalaman apa yang bisa diceritain ketika bisa sampai ke nasional? Ya, yang pertama pengalaman sih apa ikut berkompetisi dengan banyak siswa dari berbagai daerah itu pengalaman bagi saya sendiri, Pak. Dan Mhm. juga banyak ketemu teman dari pada saat Walaupun virtual ketemunya ya. itu sih yang sangat disayangkan juga, Pak, sangat disayangkan Oke, harusnya presentasinya di mana kalau tahun ini untuk Kopsi? di Jogja, Pak. Oh iya ya, seharusnya ketemu di sana ya. Iya. Oke, baik. Kalau teman Maiza yang paling mungkin yang selama Kopsi yang agak dekat ataupun yang paling mulai agak intens komunikasi dari mana mungkin? Ada yang dari Aceh, itu rekan ISH juga. Ada Galuh, Galuh dari aduh Jawa lupa, Timur Pak. ya? Iya, Pak, Jawa Timur, Oh Jawa Timur. dia ada dia oh ya, dia tadi ada juga ikutan live. Salah gak. Oke, terima kasih itu tadi Kopsi ya. Dan kompetisi apa lagi yang diikuti selain LIPI dan juga Kopsi? Ada Maires, Pak. Maires. Itu Mm-mm. itu lolos tahap proposal, tapi lolos pada saat presentasi proposalnya, Pak. Nggak sampai lanjutan penelitian. Oh gitu. Mungkin bisa diceritain kepada teman-teman juga, Myres ini kompetisi apa sih dan seperti apa, dari mana dan boleh diceritain ke teman-teman. Kalau Maires sama sih dengan Kopsi, dia juga melakukan penelitian, akan tetapi Maires lebih ke pesertanya dari madrasah gitu, Pak. Hmm. Dari MAN ataupun MA yang MA swasta. Itu yang bikin kompetisi dari Kementerian Agama. Oh gitu ya, berarti boleh ceritain nggak kamu ngambil judul apa dan berapa proposal, terus akhirnya kamu bisa lulus sampai di tahap presentasinya. Maires ya, Pak. Ya, Myres yang ya, untuk yang Myres. Maires kemarin cuman tahap proposal lulus, terus melakukan presentasi. Presentasinya juga Itu kemarin dari berapa proposal bisa bisa masuk ke dalam presentasi nasional? 5.000 proposal, Pak. Oke, dari 5.000 proposal berarti kamu masuk menjadi 50 besar ya? Ya, oke. Boleh ceritain nggak sih kamu ngambil judul apa dan seperti apa proposalnya? Kalau Maires judulnya tentang persepsi masyarakat terhadap konsep Jabariyah dan Qadariyah masyarakat di Kabupaten Bungo, Pak. Itu meneliti tentang yang trending sekarang yaitu COVID-19, Pak. Itu melihat bagaimana persepsi masyarakat di Kabupaten Bungo, apakah termasuk ke dalam Jabariyah ataukah masuk ke dalam Qadariyah gitu, Pak. Oke. Tapi nggak Mm, sampai melakukan penelitian, Pak. Nggak lolos.
Oke, nggak apa-apa. Semoga tahun depan masih bisa ikutan karena masih kelas 11 kan, masih sangat belia dan luar biasa sekali prestasinya. Jangan lupa terus ditingkatkan ya untuk Ananda Maiza. Nah, terakhir sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan Maires, juga tadi sudah kita bahas Kopsi dan LIPI. Dari tiga kompetisi ini menurut Maiza, mana yang paling membuat Maiza lebih tertantang dan juga mungkin lebih prestisius nih? Kalau tertantang sih Lipi kayaknya Pak. Lipi nggak lolos. Jadi penasaran gitu. Padahal udah ngirim tiga proposal ya. Udah 3 proposal nggak lolos. Itu juga Kak Oni, Kak Oni juga ikutan Mhm. Oke ya, ikutan terima kasih. Itu ada Oni, ada Ilva Lipi. Munaldo yang bergabung, ada Ratna Halo Bang E Ilham, Ratna E Wulandari ini teman Kopsi juga ya. teman-teman Kopsi juga Pak. Oke, dari mana ini? Waduh, waduh nggak Lupa sempat. ya. Ratna E Wulandari boleh tinggalkan komentar di bawah dari mana dan boleh kenalan di bawah dan oke deh, Maiza, ini sebelum nanti kita cari satu pemenang giveaway lagi, silakan teman-teman yang mau bertanya, kita buka pertanyaannya, siapa aja yang mau nanya, kita bakal kasih giveaway. Giveaway ya, susah banget nih, udah hampir 1 jam kita ngobrol, kayaknya kita harus minum dulu deh ya. Oke, thank you. Maiza, dari kompetisi tersebut kan sudah disampaikan tadi, target ke depan, gimana nih? Target ke depan, insya Allah semoga lolos Lipi Pak. Hmm, Lipi, wah luar biasa nih, mau lolos semua Maires nih juga kayaknya Pak. nih. Amin. Ya Pak, pengen lolos masa nggak pengen lolos gitu. Oke oke, amin Kopsi, ya Kopsi juga medali Pak tahun depan. Insya Allah, oh iya ya, amin. oke oke. Baik, semoga tahun depan medali Kopsi ya. Amin. Terima kasih Amin. tercapai ya. Terima kasih untuk Maiza. Eh, coba kita kembali ke dukungan kegiatan riset. Ini jaringannya Nggak jelek ya Pak jaringannya Pak. kalau di Bapak lumayan jelek, kalau di kamu gimana? Eh, Bap Putus-putus Pak suara oh, Bapak Pak. suara Bapak yang putus-putus ya. Kita tunggu sebentar, tunggu netral dulu. Sebentar, kita coba. Sudah netral belum? Belum ya? Oke, kita tunggu sebentar. Oke, aman? Belum ya? Suaranya lancar Pak, tapi gambarnya belum Pak. Oh gitu. Kita coba lihat lagi ke dibuka. Oh iya, ini coba bisa ceritain gak sih ini lagi ngapain? Aduh, sebentar ya. Butuh asisten sebenarnya. Ini lagi ngapain nih? Aduh, jelek ya sinyalnya Pak. Jelek ya. Hmm. Bacain di kolom pertanyaan karena di kolom pertanyaan ini bagaimana melihatnya ya? Mohon maaf. Atau hanya kamu yang bisa melihat? Saya saya bisa ngelihat Pak. Bapak nggak bisa lihat ya Pak? Ya, Bapak nggak bisa melihat. Kayaknya kamu yang bisa membacakan pertanyaannya ya. Kamu yang berbagi informasi, kamu yang membacakan pertanyaannya. Ini kelihatan nggak? Nggak apa-apa. Ini kelihatan nggak? Ada dari Bang Ihsan, pertanyaan dari Bang Ihsan. Oke, oke. Apakah Meiza ingin melanjutkan penelitian dan next penelitiannya tentang apa? Oke. Itu Pak. Oh ya, ini ada udah masuk nih. Dari Ihsan SD, apakah Maiza ingin melanjutkan penelitiannya dan next penelitiannya tentang apa? Oke, silakan dijawab. Oh, ditanya Kalau jawab ya. kalau melanjutkan penelitian pengen banget Bang. Tentunya di bidang yang terutama kemarin kan udah ISH nih. Terus pengen bidang MST kali ya, MST atau FTR.
biar lebih menantang gitu, Pak. Oke, itu FTRT itu apa? Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Mungkin untuk FRT, FTR itu fisika fisika terapan dan rekayasa. Itu mungkin dari yang tahun kemarin itu penjernihan air mungkin bisa dilanjutkan mungkin, Pak. Untuk penjernihan air bekas dompe mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Atau terputus di sana? Oh, delay. Delay, Pak. Delay. Oke, sebentar ya. Kita coba dulu tunggu jaringannya. Udah, Luar biasa ya. udah bagus, Perjuangan Pak. untuk live Instagram di kabupaten ya. Oke, oke, bisa Putus-putus, Pak. putus-putus ya. Tunggu Nah, sebentar. ini udah bagus, udah bagus. Udah. Oke, udah bagus ya. Tapi Bapak tidak bisa mendengar suara Maiza dengan jelas, tapi tidak masalah. Boleh ceritain dulu mungkin. Iya, ini Bang Isan belum selesai ya? Udah, udah. Udah. Oh, udah. Mungkin Oke, Bang oke. Isan Coba boleh udah, Pak. ceritain bentar dong. Ini lagi di mana dan lagi ngapain, proses apa ini? Nah, itu foto di depan Universitas Pasca Sarjana Universitas Pasca Sarjana Jambi. Itu Hmm. ada Mbak Febi, Mbak Dita, dan rekan saya Hoirul. Oke, ini sepertinya agak pegel ya saya memegangnya. Boleh dijelaskan aja ya? Oke, oke. Nah, coba. Boleh tuh. Itu Jelasin lagi ngapain ini itu nih? foto. Ini tahap apa? Kenapa, Pak? Iya, ya. Ini tahap proses apa ini? Oh, itu pagi menjelang pergi ke rumah validator ahli materi dan ahli media, Pak. Itu tanggal 15, tanggal 15. Pokoknya Juli, Pak, Juli. Apa? Oke. Mhm. Oke, jaringannya lancar ya. Aduh, ini luar biasa. Baik, terima kasih Maiza untuk menjawab. Oke, masih ada kolom pertanyaan di pertanyaan? Pertanyaan lagi ya, Pak ya. Ini dari Kak Oni lagi. Oke, dari Oni underscore 2710 ya. Oke, coba dibacain boleh. Ceritakan bagaimana membuat media pop-up Bigza. Oke, siap Kak Oni. Boleh, ini sebenarnya jatahnya rekan saudara sebenarnya ya. Tapi kita boleh sapa-sapa dulu ya yang masih bergabung di dalam ini. Ada sekitar 15 orang. Kayaknya kamu bakal bacain satu-satu untuk disapa coba. Karena masih ada sekitar 15 orang yang bergabung. Masih ada Kak Oni. Halo Kak Oni. Ada Popianla, Devri Wahyu 20, Yuliska Asrida. Terima kasih telah bergabung. Kak Oi juga masih ada. Ada G Cahyaan. Masih ada Bang Isan, Bang Ilva. Terima kasih telah bergabung. Ada Dimas. Ada Bunda Rusni Zarnazata. Salam ya buat Bunda dan juga Pak Hidayah serta Atta yang pipip calon mantu ya. Baik, Maiza, kalau misalkan ngomongin tentang dukungan dari madrasah sudah oke, terus juga dari teman-teman oke. Kalau dukungan dari orang tua, seberapa besar bagi Maiza dukungan dari orang tua terhadap kegiatan Maiza yang Maiza lakukan sampai sejauh ini? Kalau dukungan dari orang tua itu nomor satu, Pak, tiada tara itu dukungan orang tua. Setiap saya melakukan kegiatan, melakukan pelitian ke lapangan, melakukan presentasi, wawancara, itu selalu memberi kabar dengan orang tua. Yakin ya? Baik, yuk lanjut cerita tentang Bunda dan juga ayah serta keluarga. Dukungannya seperti apa? Kalau dukungan orang tua itu, dukungan keluarga, dukungan orang tua itu nomor satu, Pak.
Dan setiap saya melakukan kegiatan, melakukan wawancara, melakukan apapun itu, asalkan berbau positif, itu selalu didukung oleh orang tua saya. Itu, Pak. Eh, Hmm. saya selalu meminta doa dari orang tua mungkin, Pak. Setiap kegiatan saya. Oke, aman? Sudah, Sambung, sudah, Pak. sudah aman ya? Masih tersambung. Good. Baik, terima kasih kepada orang tua. Saya nggak bisa Ya, dengar suara Bapak, Pak. oke, sebentar. Sudah mendengar suara Bapak dengan jelas? Nggak bisa ya? Saya nggak bisa dengar suara Bapak, Pak. Oke. Kita menunggu. Ya, oke, aman? Iya. Masih bisa Oke, tersambung, salam. Pak? Enggak usah. Oke. Sepertinya kita akan masuk ke dalam sesi terakhir. Maiza, silakan pilih satu pertanyaan untuk dijadikan sebagai pemenang giveaway. Satu pertanyaan. Ya, ya, silakan pilih saja. Siapa ya? Siapa ya, ya. Oke, silakan ada di kolom pertanyaan. Kamu boleh pilih satu nanti terakhir dari Tony, dia. Tony, Pak, mungkin nggak? Oke, silakan. Ceritakan bagaimana nah hilang tuh pertanyaannya ya. Boleh diganti menjadi tanya jawab sepertinya Maiza, biar Bapak bisa melihat pertanyaan. Oke, good. Ditanya jawab. Ceritakan bagaimana membuat media pop up ya, boleh coba ceritakan. Kalau untuk lebih jelas tentang pembuatan media pop-up itu teman saya yang bisa ceritakan lebih detailnya, Pak. Saya juga membantu teman saya dalam membuat media pop-up. Itu kesulitannya mungkin dari media yang kami gunakan itu kertas glossy, yang kertasnya itu putih dan untuk memberikan warna pada kertas tersebut kami membutuhkan printer, Pak. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan biaya untuk memberikan warna pada kertas atau media yang kami gunakan untuk membuat media pop-up book itu, Pak. Oke, tapi satu kata untuk pop up-nya sulit atau tidak? Sulit. Sulit ya. Luar biasa. Baik, berarti terima kasih. Selamat kepada Mang Fik dan juga Oni 2710 ya untuk memenangkan giveaway. Baik, terima kasih Maiza untuk sharing-sharingnya pada malam hari ini walaupun sepertinya kita tidak bisa sampai jam 9 malam. Jaringannya lancar ya? Aman jaringannya Maiza? Ini Maiza jaringannya jaringannya jelek aman? banget, Pak. Mengaktifkan pakai datanya ya. Sudah jelas, Pak? Oke, Sudah. nanti kita akan menyimpan videonya ya. Baik, Maiza mungkin bisa sampaikan kepada teman-teman untuk bagaimana menjadi peneliti muda dan juga terkait di madrasah.
Kalau untuk menjadi peneliti itu sebenarnya nggak banyak macam Pak. Untuk menjadi peneliti itu nggak butuh banyak Mm-mm. syarat. Kita tuh jangan pernah berpikir kita tuh nggak mampu untuk melakukan kegiatan seperti riset ini. Nggak, jangan pernah berpikir satu pun. Kita harus tetap semangat, tetap berpikir positif. Kita bisa belajar selalu membaca, mencari informasi yang tidak ketahui, ikuti prosedur, tetap semangat. Bisa, Pak. Itu semua orang bisa melakukan penelitian. Oke, Menjadi baik. kendala dalam melakukan penelitian itu adalah keraguan-keraguan yang ada di dalam diri masing-masing gitu, Pak. Oke. Baik, baik. Terima kasih kepada Maiza untuk sharing-sharingnya, juga selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan giveaway. Dan terakhir, sepertinya kita cek ya yang masih bergabung. Ada siapa? Boleh Maiza sampaikan siapa aja yang masih bergabung karena tidak bisa terlihat di handphone Bapak. Yang masih bergabung ada Kak Oni, Popianla, Devri Wahyu 20, Oke. Yuliska Vida, Oivia. Oi, stay tune terus ya. Oke, selamat. Kita langsung aja berikan kepada Kak Wivia Hasanah untuk memenangkan giveaway-nya. Selamat. Dan nanti silakan berkomunikasi dengan Maiza di DM Instagram saja ya. Maiza, boleh satu kalimat lagi untuk penutup kita malam hari ini karena terkait jaringan, seperti kita harus mengakhiri. Silakan berikan satu kalimat penyemangat untuk teman-teman. Tetap semangat, terus belajar, membaca ya, banyakin membaca, Pak. Dari diri saya sendiri untuk teman-teman itu harus sebenarnya harus banyak membaca gitu. Banyak berdoa, selalu minta dukungan orang tua, patuhi guru gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima stoknya membangun jiwa peneliti muda di madrasah bersama Mbak Izawira Mukti, finalis kompetisi penelitian siswa Indonesia tahun 2020 tingkat nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bidang ilmu sosial dan humaniora, siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Buko Provinsi Jambi. Saya Herwa Yudi, terima kasih. Dadah Mbak Iza, terima kasih ya. Ya, Nah, oke, terima terima kasih semuanya kasih. yang Yang telah menang nonton. giveaway langsung ya, langsung di DM aja di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah jaringannya udah lancar nih pas lagi udah mau closing. Bener nggak sih? Iya kan, bener ya. Nah, ya, lancar ya? Lancar, Pak? Lancar ya, alhamdulillah. Sebentar ya, Bapak pakai ini dulu biar terlihat jelas. Nah, malah lancar nih udah mau closing. Yuk, siapa aja deh yang masih bergabung siapa aja tuh? Yang masih bergabung ada Kak Oni, Bang Oke. Devri, ada Yuliska, Kak Oi, Bang Ihsan, Dimas. Dimas ada pesan dari Abang, tetap semangat, jalani hidup dengan semangat. Oke, ya. Kita karena udah closing, sebenarnya masih ada berapa menit lagi ya? Ada sekitar 15 menit lagi ya, tapi karena kendala jaringan ya. Jaringan, Pak. Wah, gabut aja bisa dapat giveaway nih ya. Close the door, Kalau one, two, three, four, ya. kalau gabut ditarik aja hadiahnya, Pak. Bagikan yang lain aja yang nggak Oh gabut gitu. boleh, kita alihkan ke Puskesmas Pulau Batu aja. Oke lah, ya udah. Terima kasih karena kita udah closing. Mari kita tutup. Bapak meninggalkan ruangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you Waalaikumsalam. next.